Kisah bermula di Afghanistan pada tahun 2021 ketika seorang pria bernama Amir tengah menikmati secangkir kopi di warkop. Tak lama kemudian Amir bergegas pulang ke rumah, di mana dia kemudian menuju halaman belakang tempat biasa dia mengurung anjing-anjing peliharaannya, yang ternyata berisikan para tahanan tentara Amerika yang berhasil tertangkap. Diketahui jika Amir adalah pimpinan teroris paling kejam dan sangat ditakuti di kota tersebut. Amir membawa para tahanan ke tengah pasar dan mulai memprovokasi warga jika wanita yang bernama Jack Susan, marinir Angkatan Darat Amerika ini datang untuk mencemari tanah Afghanistan, membasmi Islam, dan telah menodai nama nabi mereka. Ketika Amir memberikan batu satu persatu pada rekan Susan untuk ikut melemparinya, salah seorang rekan Susan menolak dan menjatuhkan batu tersebut. Melihat penolakan itu, Amir bukannya menghukum pria ini, akan tetapi dengan kejam menembak salah seorang warganya. Tak ingin korban yang tak bersalah terus berjatuhan, maka dengan terpaksa pria itu akhirnya melempari Susan beserta para warga lainnya. Tak lama kemudian 2 helikopter Angkatan Udara Amerika tiba untuk menyelamatkan para tahanan dan segera melakukan clearing area hingga membuat semua orang termasuk kelompok Amir berlari dan menyelamatkan diri. Merasa tak mungkin bertahan lebih lama di lokasi konflik tersebut, sang pilot memutuskan untuk segera berangkat. Meskipun Susan terus berteriak agar sang pilot kembali untuk menyelamatkan rekan-rekannya, namun si pilot tak bergeming. Dari kejauhan terlihat Amir segera mengeksekusi para tawanan yang masih tersisa. Kemudian cerita berpindah ke sekolah menengah atas internasional yang berada di Quetta, Pakistan. Hari itu ketika murid-murid baru selesai belajar mengajar, terlihat seorang siswi bernama Badia dan teman-temannya sedang berkumpul di kamar mandi. Tak lama kemudian perbincangan mereka terhenti setelah mendengar suara tembakan, di mana beberapa orang yang diduga sebagai kelompok ISIS menerobos masuk ke area sekolah tersebut. Seluruh siswi yang panik mulai berhamburan keluar dan beberapa ada yang bersembunyi di dalam kelas. Badia dan teman-teman Amerikanya yang ada di kamar mandi memilih untuk berlari ke atap gedung. Badia memberanikan diri untuk melihat apa yang sedang terjadi di bawah. Terlihat pimpinan teroris ini ternyata adalah Amir, orang yang sama yang telah menahan beberapa tentara Amerika di Afghanistan. Amir ke sekolah tersebut bukan tanpa alasan. Dia mencari seorang anak bernama Badia, anak dari Menteri Dalam Negeri Pakistan bernama Kamila Durrani. Which one of you is the daughter of Kamila Durrani? She wasn't here today. She couldn't. Sementara itu, Badia dan teman-temannya yang bersembunyi di atap gedung nekat turun berencana untuk menuju parkiran dan melarikan diri. Namun naas ketika menuruni tangga, tak sengaja Badia malah menabrak satu teroris. Badia mengambil senjata pria itu dan langsung menembakinya. Beberapa dari mereka yang turut bersembunyi disergap oleh Amir dan para anak buahnya. Badia yang pemberani mencoba menghentikan Amir, namun tentu saja dengan mudah Amir dapat menangkap Badia.
Atas tindakan berani Badia itu pun, Amir memerintahkan anak buahnya melemparkan 2 dari para gadis itu ke bawah. Setelah berhasil menculik Badia dan 4 anak diplomat Amerika, Amir mengirimkan pesan jika para gadis itu hanya akan dibebaskan jika telah ditebus senilai $10 juta per orang. Tak sampai di sana, Amir juga memberi satu syarat lainnya, di mana pemerintah Afghanistan harus membebaskan seorang tokoh agama Taliban bernama Sheikh Al-Simali dan tenggat waktunya hanya 5 hari ke depan. Those girls who may be redeemed will be for the daughters of the American diplomats, and for those who will be beyond redemption, $10 million each, and the release of Sheikh Al-Simali, a holy man imprisoned by the corrupt Taliban government. Kemudian cerita kembali ke Amerika, di mana setahun setelah kejadian penyelamatan, Susan yang telah pulih dan kembali pada kesatuannya melakukan pertemuan dengan salah seorang petinggi militer. Warrant Officer Collins there flew into hostile territory and saved your life, a mission that cost the lives of his fellow pilot and 4 Rangers, wounding 2 others as he was almost shot out of the air, and yet, you want him charged with cowardice. Rupanya setahun belakangan Susan mengajukan tuntutan pada si pilot yang telah menyelamatkan nyawanya. Susan menuntut si pilot untuk dihukum atas aksi pengecutnya meninggalkan area pertempuran hingga membuat Susan kehilangan rekan-rekannya. Namun sayangnya tuntutan itu tak digubris oleh petinggi militer karena menganggap si pilot telah melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Get the fuck out of here. Melampiaskan kemarahannya, Susan mendatangi sebuah area fitness dan kickboxing dan melakukan pertarungan dengan partner sparringnya. Selesai latihan, Susan dihampiri oleh seorang komandan militer angkatan darat bernama Travis dan mengajaknya keluar sebab ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Hit the showers. Can't talk to someone who smells like a horse. Seriously. Rupanya kedatangan Travis adalah untuk mengajak Susan bergabung bersama timnya melakukan sebuah misi rahasia di Quetta, perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Travis mengatakan beberapa anak telah diculik dan mereka ditugaskan untuk membebaskan 5 orang gadis. Awalnya Susan sempat menolak karena menurutnya itu adalah tugas CIA. Namun Travis mengatakan jika sebelumnya CIA telah melakukan sebuah misi pembebasan namun tak seorang pun selamat. Lalu Travis memberitahu jika pimpinan teroris yang mereka incar adalah Amir, orang yang telah menghabisi seluruh tim Susan di Afghanistan. I just figured you'd rather take out all that anger on the guy who hacked up your team. We're going in as an international relief organization. It has to be 60% women to be believed. Mengetahui hal itu, Susan yang memiliki dendam pribadi pada Amir pun akhirnya setuju. Just like a rabbit? Rabit. It's a proud, proud French-Canadian name. Berbekal identitas palsu sebagai Jessica Rabbit dari Kanada, Susan pun akhirnya tiba di bandara Quetta keesokan harinya. Dia dijemput oleh seorang pria bernama Abbas, warga negara Pakistan yang ramah namun berkendara ugal-ugalan. Setibanya di sebuah hotel bernama Zarnab, Susan disambut oleh seorang wanita bernama Rocky. Thank you. Call me Rocky. It's Jake. Tak lama berbincang, mereka lalu naik ke lantai 3. Singkat cerita, setibanya di dalam ruangan, Susan lalu berkenalan dengan satu persatu anggota tim yang akan bekerja sama dengannya. Geek sebagai teknisi IT, Teresa spesialis bom, Rahel sang penembak jitu, dan ada Jen serta si Dr. Mike yang akan menjadi tim medis. So, we crossed the border. Then what? Been waiting a month for permission from the Pakistanis to take medicine to coast. Meeting her this morning. Rencananya mereka akan membawa obat-obatan ke kota bernama Khost di Afghanistan yang tepat berada di seberang perbatasan Pakistan. Kota itu dipilih karena itulah satu-satunya tempat terjauh yang boleh turis asing datangi. Setibanya di sana nanti mobil mereka akan pura-pura rusak dan alat untuk memperbaiki mobil itu hanya akan tersedia dalam 2 hingga 3 hari lamanya. Dan itulah waktu yang mereka miliki untuk melaksanakan misi. Dan satu lagi, mereka tak membawa senjata apapun melintasi perbatasan. Berharap Travis telah mempersiapkan segalanya di Afghanistan. All Americans.
So who is this? Susan lalu menanyakan siapa Badia, karena dia satu-satunya yang bukan warga negara Amerika dari kelima gadis yang sedang ditawan. Rahel menjelaskan jika Badia Durrani adalah anak dari Menteri Pendidikan Afghanistan bernama Kamila Durrani. Where's the nearest internet cafe? Can't be on their side of the column. Susan kemudian pergi ke kafe internet terdekat untuk menghubungi Awina, seorang wanita Taliban yang pernah Susan selamatkan hidupnya. Susan meminta Awina untuk membantunya mencari tahu lokasi kelima gadis yang telah diculik ISIS dan dibawa ke Afghanistan. Awina, I need your help. I need to know where the American girls are. I have 12 hours to find out. Kamila berencana memberikan tebusan 10 juta pada Amir agar putrinya segera dibebaskan, sebab dia khawatir jika Badia akan menjadi orang pertama yang akan dipenggal teroris tersebut. Susan dan Travis keberatan dengan keputusan Kamila sebab uang tebusan 10 juta itu hanya akan menyelamatkan putrinya saja. Mengetahui hal itu, akhirnya Kamila bersedia untuk bersabar menunggu Travis dan timnya membebaskan anaknya dan tawanan lainnya. Kamila yang menyadari betapa sulitnya menyeberangi perbatasan bagi orang asing, lalu menawarkan bantuan jika nanti di perbatasan seorang teman lamanya bernama Basir akan membantu mereka. Bring me back my daughter. An old friend named Bashir is a supervisor at the crossing. He'll help you through. Keesokan harinya ketika Travis, Susan dan lainnya akan berangkat menuju ke Afghanistan, Susan kembali bertemu dengan Abbas, yaitu supir yang kemarin menjemput Susan di Bandara Quetta. Miss Levy, hello. Very good to see you. You have to be fucking kidding. Kemudian Susan naik ke salah satu truk dan berkenalan dengan si supir bernama Malik, yang ternyata adiknya Abbas. Malik. Drive, Malik. Beberapa jam kemudian Susan dan rombongan tiba di perbatasan, namun dicegat oleh tentara Afghanistan yang langsung menghentikan mereka. Abbas yang bertindak sebagai supir langsung menjelaskan jika mereka tengah membawa obat-obatan. Namun para tentara Afghanistan yang tak percaya langsung membongkar muatan truk tersebut. Beruntung di saat bersamaan muncullah seorang mayor yang menghentikan pengecekan itu, di mana ternyata mayor ini adalah teman lama si Menteri Pakistan yang memang bertugas di perbatasan tersebut. You may continue on your way. Bashir, we appreciate the kindness. Cerita kemudian berpindah ke markas Amir dan terlihat dia memanggil salah satu murid yang menjadi tawanan untuk berbincang dengannya. Di sini Amir menawarkan kebebasan pada si murid dengan syarat dia bersedia memberikan sepucuk surat pada kantor kepolisian. So I'm let you go. You what? I want you to deliver this note to the police station. Can I trust you to do that? Tanpa berpikir panjang, dengan senang hati si murid pun menyanggupi permintaan tersebut. Di waktu yang sama, Travis, Susan, dan lainnya telah tiba di kota kos di mana mereka akan menyumbangkan obat-obatan. Setelah Rocky mensabotase mobil agar tak bisa menyala, lalu Abbas menghampiri dan memberitahu jika tentara Afghanistan telah mengizinkan untuk menetap hingga Abbas selesai memperbaiki mobilnya. Setelah check-in di sebuah hotel, Travis menghampiri Rahel dan Teresa lalu mengajaknya ke sebuah tempat untuk mengambil senjata. Rachel, Teresa, headscarves. Let's go grab some toys. Namun sayang, setibanya di sana ternyata bangunan itu telah dihancurkan Taliban dan kini tak ada lagi senjata yang akan mereka gunakan. Di sisi lain memperlihatkan si murid yang kini dibawa ke kantor polisi oleh salah satu anak buah Amir. Dengan segera si murid masuk lalu memberikan sepucuk surat pada polisi. Who are you? What are you doing here? I was told to give you this. Namun saat surat itu dibaca, tiba-tiba ledakan yang sangat besar membuat Travis dan anggotanya terkejut dan menganggap kalau ledakan itu pasti ulah dari kelompok ISIS. No one in the world seems to notice there's a civil war here. About 5 cases saved 4. ISIS. Beberapa menit kemudian, Susan yang telah kembali ke hotel memberitahu informasi dari temannya seorang Taliban mengenai lokasi penyekapan ISIS yang diketuai Amir. Oleh karena itu, mereka pun sepakat akan terlebih dahulu menyerang sebuah gudang senjata. So, we're taking the base for some Molotov cocktails and a rifle from... Okay. Abbas, we're taking your armory. Smart boss. Let's do it. Malam harinya terlihat Susan dan semua anggota tengah bersiap menyerang gudang senjata hingga inilah yang terjadi.
Namun saat Susan dan anggotanya hendak kabur, ada tentara musuh yang berhasil menjatuhkan Dr. Mike. Susan yang tak mau anggotanya ditinggal begitu saja, dia pun memaksa Malik agar memutar balik mobilnya. Ketika jasad Dr. Mike berhasil dinaikkan ke mobil, kini malah giliran Travis yang harus tertembak oleh kelompok musuh. Setelah itu, mereka pun segera masuk ke mobil lalu kabur meninggalkan tempat tersebut. Keesokan paginya, adegan berpindah di kediaman teman lama si menteri yaitu Mayor yang bertugas di perbatasan. Ternyata Susan dan kelompoknya datang ke sana agar mereka bisa menguburkan Travis dan Dr. Mike yang tewas semalam. We need somewhere to bury our dead. You cannot stay here. You have to go. We have no choice. Miss Rabbit. Sleep enough? Beberapa jam kemudian, ketika Susan sedang termenung, dia mendengar suara dari ruangan tengah. Saat dilihat, ternyata di situ ada si Menteri Pendidikan yang tengah berbincang dengan sebagian anggota Susan. How did you get in the country? You called her? Of course. Lalu si Menteri mengatakan jika dirinya datang ke Afghanistan hanya ingin memberikan uang tebusan $10 juta untuk menebus Badia seorang. 10 million. Travis is dead, so who's in charge? Namun ketika uang itu diperiksa, ternyata uangnya palsu. Si Menteri menjelaskan kalau kelompok Amir adalah kelompok yang tak berpendidikan dan pasti tak bisa membedakan antara uang asli dan palsu. Setelah itu, si Menteri pun pamit dan berharap kelompok Susan bisa menyelamatkan para sandera termasuk putrinya. Di sisi lain memperlihatkan Badia yang dipanggil ke ruangan Amir. Di sini Amir mengatakan jika Badia adalah wanita yang pemberani yang pernah dia temui. Badia juga sama sekali tak takut pada kelompok mereka, padahal Badia dalam keadaan ditawan. Kemudian Amir menjelaskan jika dirinya ingin menikahi Badia, sebab menurut Amir anak-anak yang hebat dan berani berasal dari ayah dan ibu yang juga pemberani. I need a strong woman to give me children who are fighters. Dengan santai Amir mengatakan kalau Badia menolak, maka semua teman-temannya akan segera dia habisi. You will save the lives of your friends by marrying me. That's going to be exact your choice. Cerita kembali pada Susan dan anggotanya yang sedang panik karena ada mobil asing datang ke arah mereka. Namun ternyata mobil tersebut milik Awina yang memang diminta Susan untuk mendatanginya. So they moving the ship. When? Soon. Where? To the only near maximum security prison. America built it. We have the money. Let's get the sheik and make him be here. I need your phone. I wasn't dumb enough to bring it. Kemudian Susan ingin meminjam ponsel Awina, namun sayang Awina tak membawa ponsel karena takut terlacak. Siang harinya memperlihatkan Syekh yang akan dipindahkan dengan mobil tahanan dan dikawal oleh 2 mobil lainnya. Di waktu bersamaan ternyata tak jauh dari tempat tersebut, 2 anggota Susan tengah memantau pergerakan mereka melalui sebuah drone. Setelah tahu Syekh itu akan dibawa ke arah yang mana, 2 anggota Susan pun segera pergi untuk mencegat mereka. Pada akhirnya Rocky memohon pada Susan agar meninggalkannya saja daripada semuanya harus tertangkap. I'm sorry, Rocky. I'm sorry.
Di sisi lain, aksi saling tembak pun masih terus berlangsung, hingga di suatu kesempatan Abbas harus tertembak. Singkat cerita, Abbas pun dikuburkan dan tampak Malek, adiknya yang sangat kehilangan Abbas. Lalu Susan menghampiri Malek dan terus mencoba menguatkan Malek. Setelah itu semua anggota Susan berkumpul karena di TV sedang disiarkan Rocky yang kini telah ditangkap. Namun dengan kejam kelompok ISIS pun langsung menghabisinya. Susan yang tak bisa menahan amarahnya segera pergi ke ruangan sebelah untuk menghampiri Syekh. Namun di sini Susan dibuat kaget karena di situ ada Awina yang tengah menghubungi seseorang dari ponselnya. Alhasil Susan menyadari kalau Awina merupakan seorang pengkhianat karena sebelumnya dia mengaku tak membawa ponsel. Setelah Awina pingsan, ponsel Awina diperiksa dan ternyata Awina baru saja menghubungi kelompok Amir dan memberitahu lokasi mereka. Susan yang menyadari kelompok Amir akan segera tiba, meminta anggotanya untuk menaruh tas berisi uangnya di sini serta membiarkan Awina dan Syekh dibawa oleh kelompok Amir. Singkatnya kelompok Amir pun tiba dan terlihat Awina yang baru saja sadarkan diri. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi karena uang $10 juta dan Syekh yang mereka inginkan telah dia dapatkan. Di sisi lain, Susan dan anggotanya pun rupanya tengah bersembunyi di kejauhan dan memantau pergerakan Amir. Lalu Susan menyuruh anggotanya untuk melacak ponsel Susan, di mana ponsel itu berada dalam tas uang hingga mereka bisa melacak keberadaan Amir. Beberapa jam kemudian kelompok Amir tiba di markas yang berada di bawah tanah. Kemudian Amir membawa Syekh ke sebuah ruangan dan memintanya agar membersihkan diri. Ternyata Syekh akan diminta untuk menikahkan Amir dengan Badia. Namun sebelum itu Syekh bertanya siapa Amir sebenarnya, karena Syekh sama sekali belum pernah mengenal Amir. Amir mengatakan jika kedua orang tuanya lah yang mengenal Syekh, sementara dirinya memang belum pernah bertemu. Di waktu yang sama, Susan dan anggotanya telah tiba di luar markasnya Amir. Setelah itu Susan menemukan lubang yang mengarah ke mesin diesel hingga mereka memutuskan untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Setelah masuk ke dalam, Susan dan yang lainnya langsung menyamar untuk mencari keberadaan para tawanan serta menghafal tata letak area tersebut. Susan akhirnya berhasil menemukan para tawanan yang tengah dikurung. Namun di sini mereka belum melihat Badia, anak si Menteri Pendidikan, termasuk Amir dan juga Syekh. Badia yang telah siap untuk dinikahkan dengan Amir demi menyelamatkan nyawa teman-temannya, memasuki ruangan di mana telah ada Syekh yang akan jadi penghulu dan beberapa orang lagi sebagai saksinya. Di tengah pembacaan doa, Amir menyela dan minta Syekh cukup mengatakan jika mereka telah resmi menikah. Setelah Syekh menikahkan Amir, tiba-tiba saja dia mengatakan jika sebenarnya dia adalah anak dari kelompok ISIS, kelompok yang berseberangan dengan Taliban, di mana orang tuanya telah digantung oleh Taliban. Seketika, Syekh orang yang merupakan salah satu tokoh Taliban itu pun tewas di sana. Tak lama seorang bawahan Amir datang untuk memberitahu jika uang yang mereka bawa tadi adalah palsu. Selain itu, dia juga menemukan sebuah ponsel dengan GPS yang masih aktif. Mengetahui hal itu, Amir menuduh Awina sebagai pengkhianat yang memang sengaja menjebak dirinya. Awina yang memang tak tahu menau tentang soal itu pun akhirnya segera dihabisi tanpa sempat menjelaskan apapun.
Kemudian semua wanita dikumpulkan untuk mencari penyusup di antara mereka. Hingga ketika salah satu anggota Susan membuka cadarnya, tiba-tiba Susan bergerak cepat untuk menyelamatkan para tawanan dan akhirnya bertemu dengan Badia. Susan memerintahkan Badia dan yang lainnya pergi dan kabur menggunakan lift, sementara dirinya akan mencari Amir. Singkat cerita, Susan pun akhirnya menemukan Amir, di mana Amir cukup terkejut mengingat Susan adalah salah satu tahanannya dulu yang sempat melarikan diri. Setelah perkelahian yang panjang, pada akhirnya Susan berhasil menghabisi Amir. Ketika Susan dan lainnya akan meninggalkan markas Amir, Susan melihat satu anggotanya yaitu Gig tengah terjebak oleh runtuhan batuan. Saat Susan berusaha menyelamatkan Gig, anggotanya tersebut meminta Susan untuk segera pergi karena ada hal lain yang lebih penting dari dirinya. Alhasil Susan dan lainnya pun terpaksa pergi keluar bersama para tawanan yang sudah berhasil terselamatkan. Kemudian pasukan bantuan pun tiba dan semua orang langsung dievakuasi. Saat Susan menyuruh Malek untuk masuk ke dalam helikopter, Malek bertanya apakah Susan juga ikut dengannya. Susan menjawab kalau dia akan menyelamatkan satu anggota yang tadi mereka tinggalkan. Malek pun memutuskan untuk tak pergi dan tetap tinggal mengikuti Susan. Dan film pun selesai. Sepertinya kisah Dirty Angel ini akan berlanjut di sequel kedua. Kita nantiin aja gimana kelanjutan kisah pertempuran seru Malek dan Susan di Afghanistan. Semoga kisah tadi dapat menjadi hiburan buat teman-teman semua. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan kuota yang berlimpah untuk dapat kembali menyaksikan aksi mereka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar nggak ketinggalan film-film seru menarik lainnya. Sembari nunggu uploadan terbaru lainnya, boleh ditonton juga film-film lainnya di channel ini. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.